Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara sudurul mu'minin binuril imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها Al-ayah, wallahu a'lam bimuradih. Enggak dilanjutkan, takut kalah kori yang tadi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatslunahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa habbathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penghujung usia kita, malam ini kita bisa berkumpul, bertemu muka, bertatap wajah. Mudah-mudahan langkah demi langkah kita dari rumah menuju ke Masjid An-Nas kita ini diniatkan oleh kita thalabul ilmi dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
langkah kita menjadikan langkah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita injak, bumi yang kita pijak, dari rumah kita mudah-mudahan sampai ke depan masjid dan kita duduk sama-sama, mudah-mudahan menjadikan saksi nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam tak lupa kita limpahkan, curahkan kepada junjungan kita, habibana wa nabiyana karim, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, termasuk kita semua yang alhamdulillah kita masih diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ajaran dan sunnahnya. Besar harapan kita semua nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul utmanya dari beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tiada kata yang paling mulia, terhormat saya ucapkan kepada pengatur waktu, penata acara yang kami hormati, ring-ringan DKM Masjid An-Nas, mudah-mudahan Allah muliakan. Tak lupa para jamaah semua yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal. Masih semangat Bu? Bu, masih semangat? Lanjutkan. Kalau bicara tentang peringatan Isra wal Mi'raj, tak lebih tak kurang bahasan globalnya ada 3. 1 ma qabla, kedua ada ma inda, ketiga ada ma ba'da. Di textbook 1 ma, tuh ibu-ibu mah sok barho aja, makal buku tuh Bu, bawa buku catatan enggak? Jadi klon pencapir aja ya. Kita tes lagi. 1 ma qabla, kedua ma inda, ketiga ma ba'da. Kalau dibahas semua kayaknya enggak sampai jam 5 subuh Bu. Kuat Ibu sampai subuh? Insyaallah saya kabur duluan. Insyaallah Bu bijaksana lah, enggak terlalu malam, panjang-panjang kagak diapalin. Yang saya senang sekarang alhamdulillah Pak, saya bisa silaturahmi dengan jamaah yang ada di Masjid An-Nas ini. Kebahagiaan yang paling utama saat ini kita bisa berkumpul sama-sama dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, tanda dia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, dia akan sama-samaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pengen ke surga? Pengen ke surga? Cung yang mau ke neraka?
Udah punya potongan untuk masuk surga? Kita ini pengen surga, tapi kelakuan sehari-hari potongan-potongan buat neraka. Betul? Aku umat Rasul kelakuan baragajul, ngaku umat Nabi kelakuan tukang judi, rigig-rigig haji laku-lakunya mencuri, dasar modern lakunya zaman kiwari, kata Sunda begitu Bu. Banyak orang yang pengen ke surga tapi kelakuannya terus melakukan laku-laku perbuatan yang mendorong akan masuk neraka. Betul? Pengen ke surga Bu? Pengen? Udah punya potongan kita jadi ahli surga? Insya sing pede Bu. Kita jauh-jauh dari rumah datang ke sini memperingati Rajab, memperingati Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah jadi amal kebaikan buat kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam hadis tadi dikatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok kaum berkumpul di satu tempat di antara tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya artikan buyutullah itu bukan rumahnya Allah. Takut orang menyangka bahwa masjid ini adalah rumahnya Allah. Nanti akan bertabrakan dengan keterangan tauhid, ada mukhalafatul lil hawa disi. Kita lebarkan maknanya bahwa Baitullah itu adalah tempat di antara sekian banyak tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu dalam kurung masjid. Insya Allah masjid-masjid yang ada dimanapun, baik itu yang ada di kota Makkah, di kota Madinah, di Palestina, termasuk masjid-masjid yang ada di luar kota suci Mekah, Madinah, yang termasuk kita diami sekarang, ini kategori termasuk Baitullah, rumah-rumah, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Setuju Bu? Kata Nabi, tidaklah sekelompok kaum berkumpul di sana, dibacakan ayat Al-Quran tadi udah oleh Qori, dibacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak Bu, tenang hati kita. Jaminannya kata Nabi tidak lain, tidak bukan illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika di tempat tersebut dibacakan Quran, dibacakan sholawat, yang akan turun saat itu ketenangan. Tenang tadi Bu di waktu dibaca Quran. Tenang tadi di waktu dibacakan Quran. Enak gak Bu? Enak kagak? Ngerti enggak? Baru dengar Quran, dengar Qori suaranya bagus, merdu, walaupun gak ngerti artinya, enak, alhamdulillah. Apalagi mengerti tentang isi. Wa yatadarasunahu, didaras Quran, diartikan maknanya, diaplikasikan oleh kita artinya dan maknanya. Illa nazalat alaihimus sakinah, tenang hati kita.
Waktu dibacakan sholawat tadi Bu, oleh para qori-qori kita, dibacakan Quran, ingat utang kagak? Ingat utang kagak? Tenang, adem Bu, alhamdulillah. Yang paling hebat yang kedua, kata Nabi, ketika dibacakan Quran, dibacakan sholawat kepada junjungan kita, Allah akan turunkan ribuan malaikat di tempat ini. Ngelihat kamu? Ngelihat gak? Tapi kita yakin, kata Nabi, ketika dibacakan sholawat dan Quran, Allah akan turunkan ribuan jutaan malaikat ke Masjid An-Nas ini. Untuk apa Bu? Ngambil dosa-dosa kita semua. Gembira gagah? Gembira gagah? Alhamdulillah, malaikat bawa dosa kita, bung, naik ke langit. Kata malaikat, wahai langit, terima nih dosa-dosa jamaah An-Nas yang sedang mengaji saat ini. Gimana kata langit? Kagak malaikat, saya enggak siap nerimanya. Kenapa? Dosanya terlalu gede, terlalu banyak. Akhirnya malaikat balik kembali. Itu dosa ditawarkan ke bumi, sama ditolak. Akhirnya malaikat balik lagi ke Masjid An-Nas. Ini dosa ke siapa ini? Lihat kanan, lihat kiri malaikat. Ini dosa kepada siapa dikasihkannya? Kepada qori tadi. Kasihan Bu, udah qori, udah kuro, tadi baca Quran, balik bawa dosa. Untuk siapa tuh? Untuk ustadz aja? Kagak, sama juga Bu. Saya menolak untuk bawa dosa. Jauh-jauh datang ke Anas, balik bawa dosa, mendingan bawa kardus Bu. Untuk siapa ini dosa? Ketika malaikat lihat sana, lihat sini, ada seseorang yang berdiri dari pengajian, balik paling duluan. Kata malaikat, no, orangnya dosa semua, bawa tuh bagi orang yang balik pertama dalam pengajian. Makanya ketika pengajian diadain di mana saja, siapapun itu narasumbernya, ketika belum ditutup dengan doa, jangan balik dulu. Ketempuhan kita bawa doa. Insya siap Bu, siap. Satu, ma qabla, apakah kejadian yang terjadi sebelum perjalanan Isra wal Mi'raj Rasul kita? Masa itu udah terkenal di dalam sejarah bahwa tahun-tahun itu adalah tahun keprihatinan buat Rasul kita Pak, yang terkenal disebut dengan Amul Huzni. Ini perlu tahu Pak, anak-anak kita, sejarah ini perlu dibuka. At-tarikh mir'atul mu'minin. Sejarah ini adalah kaca untuk mukminin, untuk anak cucu kita. Jangan dikit-dikit sekarang ada yang ngadain rojaban memperingati Isra Mi'raj, dikatain bid'ah. Ada yang muludan, bid'ah. Betul kagak? Jangan dulu dibid'ahkan dong. Apa itu intinya Isra Mi'raj? Apa itu intinya Maulid Nabi? Di dalamnya diguar tentang sejarah Nabi. Sekarang Pak udah ada GAM, datang GAM kemana-mana. Tahu GAM? Gerakan Anti Marhaba. Bukan gerakan Aceh Merdeka, gerakan Anti Marhaba. Kitab debat dibid'ahkan, kita berjanji dibid'ahkan. Tadi oleh beliau dibaca, apa tuh isinya? Sejarah
Di sana ada sejarah Rasul, ada sejarah kelahiran tentang Rasul, sejarah perjalanan Isra Mi'raj, sejarah tentang hijrah beliau. Di sana kalau dibuka intinya dari kitab Berjanji atau kitab Deba, itu adalah ilmu semua. Alhamdulillah. Amul huzni, Pak, tahun keprihatinan. Prihatin tentang apa Rasul saat itu? Beliau ditinggalkan istri tercinta. Siapa istri Nabi, Pak? Siti Khadijatul Kubra. Bagaimana enggak kehilangan? Selama hidup Rasul berbarengan dengan beliau. Dalam sejarah dikatakan hampir habis harta Siti Khadijah dipakai untuk perjuangan, mendorong perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Pak, ada Bu di daerah Sawangan sini, Pamulang ini ya. Harta ibu sampai habis dipakai ngedukung suami untuk meramaikan syiar agama di Masjid An-Nas ini. Ada? Udah habis berapa hektar Bu tanah untuk perjuangan Masjid An-Nas ini? Ada apa di sini, Pak? Siti Khadijah luar biasa. Sampai beliau meninggal itu hartanya Bu hampir habis. Bahkan yang ada di benak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Nabi yang meminang beliau, Siti Khadijah lah yang melamarnya. Sedang semangat-semangatnya berjuang, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Singkatnya, tak lama dari itu ditinggalkan oleh paman yang tercinta. Siapa paman Nabi? Ada siapa? Siapa paman Nabi? Ada Abu Thalib, ada Abdul Muthalib. Siapanya Nabi, Bu? Kakeknya Nabi. Ibu tahu bapaknya Nabi siapa? Sayyid Ab. Tahu bapaknya Pak Jokowi, Bu? Siapa? Enggak dosa kita enggak tahu bapaknya Bapak Presiden. Yang penting kita tahu siapa presiden kita di Indonesia. Betul? Kebangetan kalau kita diam di Indonesia enggak tahu nama Pak Presiden. Tetapi kalau urusannya Nabi, urusannya Rasul, kalau kita tidak tahu ayahnya Nabi, tidak tahu ibunya Nabi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah semuanya tahu ya. Jadi bapak Nabi itu siapa? Sayyid Ab. Ibunya Nabi Siti Aminah. Pamannya Nabi siapa? Abu. Kalau lihat historis, Pak, sejarahnya, ketika itu beliau menjadi kaki tangan Kangjeng Rasul. Di waktu beliau berjuang siang malam, dia selalu terdepan. Padahal secara logika sulit dimengerti oleh kita. Ideologi Nabi sama pamannya itu beda. Rasul itu menyembah Allah, sedangkan pamannya Abu Thalib adalah seorang penyembah tapi sayangnya kepada Nabi, sayangnya kepada Rasul, itu rahasia Allah. Kayak Nabi Musa diurus oleh siapa? Diurus oleh Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Ayah angkatnya Nabi Musa. Saat itu subhanallah, dukun-dukun sedang ramai. Dari kahin ke kahin, dari mulut ke mulut dukun saat itu. Hati-hati saat ini,
Andai kata ada seorang wanita melahirkan seorang anak laki-laki, udah jangan dibiarin, bunuh saat itu pula. Banyak korban saat itu. Ketika ada wanita saat itu sedang hamil, Pak, udah kayak sekarang disensus terus tuh. Banyak mata-mata, lahir anak laki-laki, udah tarik ruang hidup-hidup tuh. Tapi aneh kok ketika Nabi Musa lahir, bahkan dia yang mengurusnya. Itu, Pak. Luar biasanya mahanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi saat itu banyak ketakutan dari ancaman pamannya sendiri, Abu Jahal. Kata Abu Thalib, tenang Muhammad, bila engkau mau berdakwah kemana, kesana kemari, paman yang akan berjalan paling depan. Paman siap menjagamu Muhammad. Dia siap jadi wadalnya Nabi. Dia siap mati untuk membela Rasul sallallahu alaihi. Tapi tatkala beliau sakaratil maut, udah hampir putus nyawanya, kata Nabi, paman, sekali aja paman ucapkan syahadat. Saya enggak sia-sia berbarengan dengan paman selama hidup. Paman udah belain saya, paman udah mendorong perjuangan saya. Sekali aja ucapkan 2 kalimat syahadat, biar kita bareng nanti di surganya Allah. Sampai diambil nyawanya oleh malaikat Ajrail, Allah tidak mengizinkan. Nabi nangis, Pak. Bagaimana kata Allah, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Dalam ayat lain, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak ada hak Muhammad untuk mendatangkan hidayah kepada seseorang, sekalipun itu orang yang sangat kau cintai. Tetapi memberikan hidayah itu adalah rahasia Allah Subhanahu. Jangankan RT, jangankan kepala desa, jangankan hansip. Ini pangkat Nabi, ini pangkat Rasul, memberikan hidayah terhadap seseorang yang yang dia cintai, tetap nggak bisa, Bu. Hidayah itu adalah urusan siapa? Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita jangan putus asa bagi DKM, ring-ringan DKM. Ketika kita ngajak kepada jamaah, yuk kita berjamaah, yuk kita pengajian, yang datang itu lagi. Betul. Judulnya pengajian, muda-mudi, yang datang nenek-nenek dan aki-aki. Mana sekarang ada pengajian muda-mudi? Yang datang kakek lagi, nenek lagi, nenek. Berapa menit lagi kita, Bu, di alam dunia ini? Tongkat estafet perjuangan kita yang akan meneruskan cita-cita kita, baik di negara maupun dalam agama, itu adalah generasimu mudi. Tapi kemana mereka? PR buat kita, Bu. Betul? Saat itu, Bu, diambil juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih Nabi, Pak. Tetapi ada yang lebih sedih yang dirasakan oleh Nabi saat itu. Saya bacakan ayatnya tadi. Dalam surah Bani Israel ayat 90, Pak. Kata sebagian ahli tafsir, itu ada benang merah ayat 90 dengan ayat 1 yang dibacakan oleh Kang Qori tadi. Bukan Kang, ini Mas Qori. Beliau saking Lampung katanya. Nggih, Mas. Dari Lampung ya.
Ada benang merah antara sambungan ayat 1 Bani Israil tadi dengan ayat 90. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Enak tuh Bu? Bu, enak tuh corona. Subhanallah, itu ayat Pak kalau kita baca merinding juga. Udah ditinggal istri yang tercinta, udah ditinggal paman yang jasanya luar biasa, Nabi menemukan kesedihan yang ketiga. Saat itu ketika Nabi sedang terdiam sendirian, kagak disangka ngabring Pak, banyak kaum Quraisy, banyak kaum musyrikin saat itu datang menghampiri Nabi, dipimpin oleh Abu Jahal CS. Disangka oleh Nabi mereka akan menghibur Nabi. Karena apa? Mereka pada tahu bahwa Rasul itu sedang kesepian, Rasul sedang bersedih, udah ditinggal paman, udah ditinggal malah datang sumpah serapah, kata-katanya lebih kasar, kata-katanya lebih kejam. Nabi sedih ketimbang dua perkara tadi. Ini mah improvisasi aja ya. Kalau orang Pamulang katanya kurang lebih begini dah. Wa qalu, mereka berbicara, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, kau jangan pura-pura terdiam. Kami datang semua ke sini ke hadapan Muhammad bukan untuk menyatakan iman yang sesungguhnya, tapi kami datang ke sini untuk mengajukan permintaan kepada Muhammad. Jikalau permintaan kami semua bisa terjawab, bisa dibuktikan oleh Muhammad, jangan sungkan-sungkan, jangan berat-berat. Kami semua siap menjadi pendukung Muhammad. Kamu jangan takut kehilangan masyarakat, kamu jangan takut kehilangan kaum-kaum. Kami semua akan mendukung perjuanganmu. Kami siap ada di belakangmu Muhammad, tapi buktikan dulu permintaan kami. Apa kata si Abu Jahal? Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Coba Muhammad, kalau kamu pengen ngebuktiin ini semua, kami siap iman. Tetapi kalau tidak bisa dibuktikan, maaf dulu Muhammad, kami semua belum siap untuk menyatakan iman ke hadapanmu. Hatta sebelum tafjurolana minal ardi yanbu'a. Coba Muhammad buktikan, kalau memang engkau seorang nabi, kalau memang engkau seorang rasul, katanya punya mukjizat, katanya punya keanehan, coba pancarkan air dari dalam tanah. Coba apa permintaannya, luar biasa, ngeledek ke Nabi. Itu waktu kering kerontang, waktu kemarau udah lama. Nabi dipinta paksa saat itu untuk nyulap tanah yang banyak bebatuan, kerikil, pasir. Saat itu pula Nabi ditantang oleh Abu Jahal CS supaya mengeluarkan air dari dalam tanah supaya nyembur. Waktu itu belum ada alat bor, Pak. Beda dengan sekarang kan.
Sekarang mah udah ada mesin bor untuk apa? Untuk nyari air itu. Waktu itu belum ada. Coba Muhammad buktikan, kata Abu Jahal. Bisa enggak Muhammad? Kalau bisa, jangan mimpi Muhammad, kami mengikuti engkau. Nabi belum menjawab. Yang kedua Muhammad, au takuna laka jannatum min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhar khilalaha tafjira. Coba Muhammad jadikan antara kiri dan kanan kami semua pohon anggur dan pohon kurma. Tengah-tengahnya ada parit yang mengalir airnya untuk kepentingan kami semua. Coba apa permintaannya luar biasa. Nabi dipinta saat itu supaya menjadikan pohon anggur, pohon kurma yang sedang berbuah. Enak bener permintaannya kan? Saat itu pula harus dibuktikan, kata Abu Jahal itu. Coba Muhammad buktikan, bisa enggak? Nabi belum bisa menjawab. Ulah 2 poin. Yang ketiga Muhammad, autus kita sama akama za'amta alaina kisafa. Yang ketiga Muhammad, coba kata engkau Muhammad datang ke sana datang kemari, siang malam engkau tabligh, engkau dakwah, menyatakan kepada kaum-kaum, kepada jemaah bahwa dunia ini akan hancur, dunia ini akan rusak, dunia akan kiamat. Coba Muhammad buktikan sebelum kiamat terjadi. Ambil serpihan langit sedikit aja Muhammad, bawa ke hadapanku. Coba si Abu Jahal sialana nata. Nabi dipinta paksa supaya ngambil serpihan langit, Pak. Coba Muhammad bawa ke sini, bawa. Bisa enggak? Ngaku Nabi, ngaku aja Rasul. Nabi belum berkata-kata. Berapa tuh? Yang keempat Muhammad. Kalau keempat, kelima, keenam tidak bisa engkau jawab, udah Muhammad talak teluk udah. Jangan mimpi kami semua akan menjadi pendukungmu, akan menjadi pengikutmu. Autantiya billahi wal malaikatu qabila. Muhammad, kata si Abu Jahal, coba datangkan, buktikan Muhammad, engkau dakwah ke sana kemari menerangkan tentang tauhid, harus menyembah Allah. Coba Muhammad buktikan, datangkan Allah yang kau sembah selama ini, coba datangkan ke hadapan kami semua. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Sekalian Muhammad, bukan Allahnya saja, malaikatnya juga datangkan berhadap-hadapan dengan kami semua. Coba Pak, geblek tuh Pak, geblek tuh Abu Jahal. Sialan gak? Kalau mau Nabi Pak saat itu tinggal miss call malaikat Jibril, pengen digimanain ini orang, udah aja nyuruh malaikat, tapi Nabi enggak. Itu terjadi zaman Nabi Musa alaihi, ketika umatnya pengen berhadapan bertemu dengan Allah Pak, enggak nunggu waktu sejam. Saat itu pula petir langsung turun. Ribuan umat zaman itu saat itu mati tergeletak, mati mengenaskan. Tapi umat Nabi enggak, Allah jaga. 24 Nabi belum bisa menjawab. Yang kelima Muhammad,
au takuna laka jannatun au yakuna laka baitun min jukhruf. Coba Muhammad buktikan, pinta Muhammad kepada Rabbmu, pinta Muhammad kepada Tuhanmu. Katakanmu bahwa Allahmu itu adalah maha kaya, maha dijaya, maha serba bisa. Coba Muhammad datangkan oleh Tuhanmu, pinta kepada Rabbmu untuk kamu Muhammad. Ciptakan sebuah rumah yang pantas untuk dihuni buat yang namanya seorang Muhammad. Kami ngeri Muhammad, kami malu mengikuti seorang pemimpin yang namanya Muhammad. Apa yang kau dagangkan kepada umat Muhammad? Kata si Abu Jahal, mana rumahmu? Mana kekayaanmu? Mana hartamu? Coba Pak, menghina enggak? Menghina enggak? Menghina. Tapi kalau engkau buktikan Muhammad di hadapan kami semua, kelihatan rumahnya gedong mentereng, kekayaannya ada di mana-mana, hartanya banyak di mana-mana. Jangan takut Muhammad, kami siap menjadi pendukungmu. Kalau zaman sekarang, kami siap Muhammad untuk mengkampanyekanmu. Ikuti Muhammad, turuti Muhammad. Lihat hartanya, lihat jabatannya, lihat kekayaannya. Sementara ini Anda Muhammad udah punya apa? Jangan mimpi Muhammad kau banyak pengikut. Allahu Akbar. Padahal Pak, kalau Nabi pengen, Nabi ditawarin oleh malaikat Jibril alaihi salam. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, kami diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di berjanji Bu tadi itu dibaca. Coba, apa berjanjinya Bu? Suka dibaca berjanji Pak? Suka dibaca, dia banyak suka. Setahun sekali kalau Rajaban ya. Untung Rajaban Pak, kita sering ketemu mendengar pembacaan berjanji, maka harus sering-sering Rajabannya biar kita sering ngedengeri berjanji Bu. Insya di dalam berjanji ada warawadatul jibalu bi an takuna lahu. Terusin. Warawadatul jibalu bi an takuna lahu. Ayo. Sok Bu, yang bisa kasih snack itu 2. Lanjutin. Warawadatul jibalu bi an takuna lahu. Ayo Bu, 100.000 nanti minta ke panitia. Ada yang bisa ada? Aduh, ibu pura-pura tawadhu ya. Warawadatul jibalu bi an takuna lahu dahaban Pa'abah. Datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi. Wahai Rasulullah, kata malaikat Jibril, aku diutus oleh Allah Muhammad. Bila engkau siap menerimanya, tuh gunung Uhud dari atas sampai bawah, dari pucuk sampai akarnya, saat ini, menit ini, sekon ini, kata malaikat, aku jadikan emas untuk kebutuhan hidupmu. Tahu Bu gunung Uhud Bu? Tahu gunung Uhud? Gunung Uhud itu Bu segede gunung Uhud. Tahadus bin Ni'mah kemarin 1 bulan ke belakang saya sama istri berangkat ke sana. Sebelum ke Madinah kita ke Turki dulu Bu. Alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah. Ketika kemarin melihat Turki itu, hotelnya tinggi-tinggi, terowongannya panjang-panjang luar biasa, terjadi gempa yang sangat luar biasa. Alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung Uhud itu Pak sekarang udah tipis. Udah terlalu banyak dipakai selfie.
Dulu makan jangkung tuh tinggi. Itu bersejarah luar biasa. Allah menawarkan kepada Nabi pihak malaikat Jibril alaihissalam, itu gunung Uhud yang segede gunung Uhud, ditawarkan kepada Nabi, seluruhnya dijadikan emas untuk kebutuhan hidup Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi. Diterima apa enggak oleh Nabi? Pak Abah. Nabi menolak. Gimana kalau orang apa mula? Udah zaman Covid, dikit-dikit gara-gara Covid, macet-macet dikit gara-gara Covid. Nggak ingat tuh kalau menurut tauhid kita, Pak, hati-hati, murtad itu. Betul. Ini jangan nyebut gara-gara Covid. Ini udah disengaja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bari Covid itu nggak kelihatan. Betul. Jangankan kita melawan tentara yang kelihatan, ini tentara yang nggak kelihatan, tentara Allah yang namanya Covid. Subhanallah, udah ketakutan kita. Betul. Kalau kita ditawarin emas segede, jangan segede Gunung Uhud, segede Masjid Anas ini aja, Bu. Tahun 2003 sekarang, kira-kira diterima ditolak? Wah, berebutan kita ya, berebutan kayaknya. Allahu Akbar. Kalau kita lihat rumah Nabi, subhanallah, ukuran 2x3, itu pemimpin dunia akhirat, orang termulia seantero para nabi, seantero para rasul. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Sama-sama. Saweran ya. Ayo Ibu, sama-sama. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi luar biasa. Kita mah manusia. Kalau diibaratkan Rasul itu batu mutiara, kita mah batu bata. Coba bandingkan batu bata dengan batu mutiara, tinggian mana? Itu rumah Nabi, subhanallah, 2x3 ukurannya, Pak. Kalau orang yang ngaji di sini di Masjid Anas sekarang masuk ke rumah Nabi saat itu, masuk semua kagak? Enggak bakalan masuk, pasti kita bakal bergiliran. Sekarang udah 2 tingkat dijadikan perpustakaan di sana. Betul? Coba, itu makhluk termulia seantero alam dunia, Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tidak gila harta, Nabi kita tidak gila jabatan, tidak gila tahta dan kedudukan. Sampai saat itu Nabi dihina, Nabi dicerca oleh orang-orang kafir, tapi Nabi enggak sakit hati, Nabi enggak iri hati, karena yang ada di benak Nabi bukan harta, bukan jabatan, bukan tahta, bukan komarak kedudukan. Yang ada di benak Nabi kita sebagai umatnya. Nanti di yaumul akhirah, di yaumul kiamah, kita bareng masuk surganya Allah, ada dalam bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi. Bisa dibuktikan pas saat itu? Tidak juga. Berapa permintaan kafir yang belum? Satu lagi. Autatiya billahi wal
malaikati qabila aw yakuna laka baitum min zuhrufin aw tarqa bis sama sekalipun Muhammad engkau dakwah kemana-mana, subuh tadi engkau menyatakan aku telah naik ke langit. Perjalanan dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berapa kilo, Pak? Masjidil Aqsa adanya di mana? Masjidil Haram adanya di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa di Palestina. Dulu kalau nunggang onta itu 3 bulan baru nyampe. Belum kalau ontanya sakit kaki, Pak. Kalau kakinya itu sakit, nggak bakalan nyampe 6 bulan itu. Ini dalam waktu sekejap Nabi sampai minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saat itu Nabi naik ke langit kedua, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, alam lahut, alam nasut, malakut, jabarut. Alam apa lagi? Lahut, malakut, nasut, jabar. Kata si kafir Abu Jahal, autar kopis samai, sekalipun Muhammad engkau bercerita kepada kami bahwa engkau telah melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, kami enggak akan percaya Muhammad sedikit pun. Engkau gila Muhammad. Sampai Nabi kita dikatain orang gila, Pak. Siapa orang pertama yang menyatakan gila kepada Nabi? Siapa? Sejarah kita harus tahu, Pak. Kemarin yang mencetak gol di Persib siapa, Pak? Banyak pencinta Persib di sini. Ya Allah, kalau yang gituan kita hafal, sejarah mau udah ketutup. Orang pertama yang menyatakan gila, anta majnun, anta gila Muhammad, anda tukang sihir, anda tukang nyanyi dan sebagainya, anda tukang ngigo Muhammad. Itu siapa namanya? Si Mut'im bin Adi. Itu orang pertama yang menyatakan gila kepada Nabi. Ternyata, Pak, dalam sejarah bukan Nabi kita aja yang dikatakan gila oleh kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam pun sama dikatain gila. Betul? Karena dikatakan gila. Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung, Pak. Menurut logika mereka saat itu, dasar Nabi gila. Bikin kapal, bikin perahu segede itu, dibikin di atas gunung, mau ada air dari mana? Stres ini Nabi. Ngajak iman ke kaum-kaumnya, gak ada yang iman, pantasan dia stres. 950 tahun ngajak iman, ternyata yang iman cuma 40 orang. Coba 950 tahun ngajak iman selama itu, yang iman cuma 40 orang. Kalau kita gitu, Pak, diterusin enggak perjuangan kita? Diterusin enggak? Sigana kita mah mundur ya. Apalagi kiai, apalagi ustad, enggak sama dengan PNS, Pak. Kalau ustad itu gajinya PGA, peraturan gaji Allah. 1 bulan itu cuma 30 hari. Beda dengan Bapak yang PNS, udah ada jatah dari negara, 1 bulan itu sekian puluh juta. Betul? Kiai 1 bulan 30 hari. Kasihan ya, Pak ya. Tapi hidup alhamdulillah. Nabi Nuh dikatakan gila, kata Allah, udah Nuh jangan didengar, terusin aja. Dari mulai nanam kayu sampai bikin itu perahu, dia bikin sendiri, dijaga oleh Allah selama 200 tahun itu, Pak. Aneh atuh, Pak. Kayak gak aneh-aneh, Bapak mah. Nabi pun sama dikatain gila oleh si Mut'im bin Adi, tapi dilawan oleh sahabat Rasul. Wahai Mut'im, kami mewakili semua,
lebih percaya kepada Rasul daripada kepada engkau. Sekalipun Muhammad bicara lebih daripada itu, aku orang yang pertama yang mempercayai akan perjalanan Rasul sallallahu alaihi. Siapa itu, Pak? Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu Abu Bakar punya gelar As-Siddiq. Alhamdulillah. Walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Baru kami percaya Muhammad kepada engkau bahwa engkau telah melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Andai kata ada stempel, ada tanda dari orang langit dibawa ke sini. Coba Pak, permintaannya lebih dahsyat daripada tadi. Mana buktinya pernyataan dari orang langit bahwa engkau Muhammad telah bertemu dengan apa yang kau ceritakan tadi? Untung pada stres. Saat itu gimana? Datanglah malaikat Jibril. Kata Jibril, "Qul," katakan Muhammad. Jawab Muhammad, "Subhana Rabbi," Maha suci Tuhanku. Terusin, "Qul subhana Rabbi." Terusin ayatnya, "Hal kuntu illa basyaror rasula." Tidaklah bukan, aku hanyalah seorang manusia biasa yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan berita kebahagiaan, untuk menceritakan berita yang paling menakutkan. Itu aja tugas dari Allah. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan, untuk mengeluarkan manusia dari gelapnya kekufuran menuju terang benderang keimanan. Alhamdulillah. Sambungkan dengan ayat tadi yang dibaca qari, subhanalladzi asra bi'abdihi al-ayah. Maha suci Tuhanku yang telah memperjalankan hambanya. Tuh, grammar bahasa Arab. Yang telah memperjalankan hambanya. Bukan berjalan sendirian. Nabi itu diberjalan oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jam berapa sekarang? Ada jam 10 itu. Kalau Bapak pengen ngaji sampai jam 11, enggak kelamaan, udah aja. Ketika saya nunduk, panitia pinter-pinter, itu jarum yang pendeknya cepet puter ke angka 11. Insya Allah jam 11 cepat. Betul. Karena apa? Diputerkan oleh yang punyanya, diputerkan oleh orang panitianya. Tetapi kalau itu jam pendek, jarumnya maju sendiri, kita harus nunggu 1 jam, lama amat. Tapi kalau diberjalankan, diputerkan, cepat. Betul. Ini Nabi bukan berjalan sendiri, Nabi diberjalan. Paham Bu? Sampai saat ini enggak ada orang yang percaya. Masih murtad mereka, masih kufur mereka akan mukjizat Rasul sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mempercayai akan adanya mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Intinya Rasul diperlihatkan oleh Allah akan kekuasaannya, diperlihatkan akan ayat-ayat Allah yang ada di langit ke-1, ke-2 dan selanjutnya. Rasul mendapatkan apa? Rasul mendapatkan kebahagiaan setelah beliau diterpa kesusahan, kesedihan, lulus, tidak stres, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasul digimanakan? Direkreasikan, melihat
keindahan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Intinya tadi udah dibaca oleh para qori yang baca berjanji. Hikmah Isra Mi'raj yang paling utama kita ini adalah jangan sampai kita meninggalkan ibadah sholat. Kata Allah dalam Quran, nanti di akhir zaman bakal bermunculan generasi-generasi yang akan meninggalkan sholat. Sedangkan sholat ini sendiri merupakan pondasi. As-sholatu imaduddin. Sholat itu laksana tiangnya agama. Paman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, itu orang sedang mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, itulah orang yang sedang menghancurkan agama. Jangan sampai sekarang banyak Islam ngaku Islam, tapi sholat kagak. Itu sama dengan kita sedang menghancurkan, Pak. Awwaluma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-sholah. Nanti amal pertama di yaumal hisab yang akan diperiksa oleh Allah dari sekian banyak amal kita adalah sholat. Betul. Sholat, ada sholat khusyuk, ada sholat syah, ada sholat batal, ada sholat SBT. Tahu sholat SBT? Sholat bebas tugas. Yang penting sholat tidak diperhatikan apanya, sah dan batalnya. Hajian juga sama, Pak. Ada haji makbul, ada makbulah, ada mabrur, ada mabruroh. Makbul, makbulah. Yang ketiga ngebul. Mabrur, mabruroh. Yang ketiga mabur. Masalah makbul dan makbulah itu di sana akan terlihat pakai rukun ibadah manasiknya kagak. Kalau kita di sini pakai gak rukun ibadah sholatnya? Coba kita tes. Insya Allah kita sampai maghrib isya tadi kita berjamaah sholat. Alhamdulillah. Kuis, Pak. Rukun qauli dalam sholat ada berapa belas? Rukun qauli, Pak, ada berapa belas? Coba. Rukun qauli ada berapa? Ada yang keras, Bu. Rukun qauli ada salah. Ada 20 lebih salah. Coba rukun qauli ada berapa nih? Rukun qauli itu ada 5. Satu, takbiratul ihram. Kedua, Fatihah. Ketiga, tasyahud. Keempat, sholawat. Kelima, salam. Itu namanya rukun qauli. Apa itu rukun qauli, Pak? Rukun yang tidak boleh tidak ketika kita mengucapkan yang 5 tadi harus kedengaran oleh telinga kita. Kata fikih dalam kitab Safinah itu, kalau kita sedang sholat takbiratul ihram kita enggak jadi, batal tuh takbiratul ihramnya. Ketika batal takbiratul ihramnya, batal sholat kita. Berarti kita belum sholat. Dari baknya lafaz bismi sampai nunnya waladhdallin itu harus kedengaran oleh telinga kita. Andai kata tidak ada kalimat yang kedengar oleh telinga kita, batal tuh Fatihahnya. Ketika batal Fatihah, batal pula sholatnya. Apalagi tarawih. Tahun kemarin ada tarawih 5 menit tuh. 23 rakaat 5 menit, luar biasa. Subhanallah. Yang ketiga, apa rukun qauli?
tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Tasdid-tasdidnya jangan kelewat. Coba tes lagi nih. Tasdid Fatihah ada berapa? Suka baca Fatihah? Ada berapakah tasdid Fatihah? Bu, Ibu, ada berapakah tasdid dalam Fatihah? Kagak dihitung. Itu kalau kelewat bu tasdid atu aja batal Fatihah kita. Coba bu, kalau nggak ada DKM di sini, kalau nggak ke kiai, nggak ada ustadz, siapa yang menyelamatkan kita di kiamah nanti bu? Betul? Sayang kepada kiai bu, sayang kepada kiai. Suka diperhatiin nggak bu? Insya tasdid dalam Fatihah itu ada 7 salah. Ada berapa? Ada 14. Ya melah rajaban Bapak. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Alhamdulillahirabbil alamin. 5. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa? Ihdinas siratal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa? Pas 14. Harus ada 14-nya itu. At-tahiyat pun sama, salam pun sama. Jadi yang jadi catatan, rukun qauli tadi harus kedengaran oleh telinga kita yang normal. Takbiratul ihram jangan begini. Allahu Akbar. Allahnya kagak ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar aja, Allahnya kemana? Atau sebaliknya, Allah doang, akbarnya kagak ada, komplit. Allahu Akbar. Datang-datang di belakang. Allah gak ada, akbar gak ada. Ada rukun qaulinya kagak? Gak ada. Udah merasa cukup pas sholat gitu? Begitu pula salam. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan sampai assalam. Assalam. Salam itu paling pendek. Assalamu alaikum. Jangan pakai wabarakatuh kalau sholat biasa. Kecuali kalau sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat biasa, assalamualaikum warahmatullah. Dari lapan alifnya as sampai mim lapan alaikum itu harus kedengar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalam gak ada, alaikumnya gak ada. Berarti rukun qaulinya hilang. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Kalau diterangin semua, habis waktunya. Ini yang globalnya aja, yang pentingnya. Hati-hati dalam awal salam bu. Assalamualaikum warahmatullah. Ini dadanya ikut. Yang ngelirik itu bukan dada, tapi muka kita. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan sampai Assalamualaikum warahmatullah. Ada aja jamaahnya. Yang paling fatal punten dalam sholat Pak, rukun sujud. Rukun sujud ada berapa?
Anggota sujud ada berapa, Bu? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hati-hati dalam sujud, Pak. Ini dalam setiap sujud jari kaki kita harus begini. Jangan sampai sujud kita begini. Suka ada yang begini. Sujud pertama gini, sujud kedua gini, sujud yang ketiga gini. Kalau enggak sakit, ini kalau normal, ini kaki harus begini, Pak. Ya, begini. Gitu. Jangan begini. Kalau ujungnya enggak sah ini kata fikih ini. Harus ini tah, apa namanya? Perutnya ini tah. Perutnya jari kita. Enggak seluruhnya pun dari 5 jari itu ada salah satu jari yang menghadap ke arah kiblat. Kayak enteng Pak sholatnya. Bu, punya suami, Bu? Pernah ibu diajarin sholat oleh suami, Bu? Pernah nanya ke suami gak? Sama 11-12. Pak, Bapak, ada Pak? Bapak punya istri, Pak? Berapa tahun bersama dengan istri? Pernah ngajarin sholat ke istri? Allah. Diam, ibu, saya nanya bapak-bapak. Pernah bapak mengajari istri sholat, Pak? Enggak dijawab. Pernah ngajarin anak-anak belum? Kita mah pandainya itu nyuruh aja sholat. Ini praktek sholatnya kagak diajarin, betul? Allahu Akbar. Awwalu ma yata'allaqu birajulin ahluhu. Berat Pak kita nanti di yaumul kiamah, yang akan ditanya selain amal tanggung jawab kita di rumah tangga tentang istri dan anak kita nanti. Berapa tahun kita menghukumi istri kita selama rumah tangga? Diajak kemana istri kita? Diarahkan kemana batiniah istri kita? Jangan hanya kita perhatiin itu sandang, pangan, dan pahan. Batiniahnya, tentang akidahnya, ilmu agamanya, termasuk ilmu sholatnya, kita diamin. Diperintah ke masjid juga kagak, diberi ongkos untuk pengajian juga kak. Allahu Akbar. Berat Pak kita nanti. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita tumbuh semangat baru. Amin. Tanggung jawab kepada diri kita, tanggung jawab kepada anak dan istri-istri kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dari awal sampai akhir itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Tentu banyak yang kurang dan kesalahannya. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu kebodohan saya sendiri. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Khud ma ta'rif wa da ma tunkir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.